Jadi di sini saya akan menjelaskan patofisiologi diabetes mellitus. Pertama, saya akan menjelaskan definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus merupakan sekelompok gangguan metabolik kronik ditandai dengan adanya hiperglikemia. Gangguan metabolik yang dimaksud di sini adalah gangguan metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Jadi normalnya insulin digunakan untuk membantu metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Apabila seseorang terkena diabetes mellitus, maka kadar insulinnya berkurang sehingga akan mempengaruhi proses metabolisme tersebut. Hiperglikemia merupakan meningkatnya kadar gula darah melebihi 126 mg/dl. Hiperglikemia yang tidak terkontrol dapat menimbulkan komplikasi berbagai penyakit seperti hipertensi, jantung, kemunduran sistem saraf, infeksi, dan gagal ginjal. Insulin mempunyai fungsi untuk membantu metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Metabolisme yang pertama yaitu insulin akan membantu metabolisme KH untuk meningkatkan glikogenesis, meningkatkan glikolisis, menurunkan gluconeogenesis. Dan yang kedua, pada metabolisme lipid, insulin berfungsi untuk meningkatkan penggunaan lemak diet, meningkatkan lipogenesis, dan menurunkan ketogenesis. Dan pada metabolisme protein, insulin berfungsi untuk meningkatkan sintesis protein di otot liver dan adiposa dan menurunkan proteolisis. Namun, saat orang terkena diabetes mellitus, proses metabolisme ini akan terganggu, dan yang terjadi justru kebalikannya, yaitu saat metabolisme karbohidrat mengalami penurunan glikogenesis, mengalami penurunan glikolisis, mengalami kenaikan gluconeogenesis, dan pada metabolisme lemak mengalami penurunan lipogenesis dan mengalami kenaikan ketogenesis. Dan pada metabolisme protein mengalami penurunan sintesis protein di otot liver dan adiposa dan menaikkan proteolisis. Selanjutnya, pada umumnya, diabetes mellitus umumnya dibedakan menjadi dua, yaitu diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2, di mana diabetes mellitus tipe 1 disebabkan oleh destruksi sel beta pankreas. Jadi, insulin itu dihasilkan oleh sel beta pada pankreas. Apabila sel beta rusak, maka insulin tidak ada, sehingga yang terjadi adalah defisiensi insulin absolut. Rusaknya sel beta ini dikarenakan karena faktor yang pertama bisa yaitu genetik, dan yang kedua yaitu penyakit yang menyerang pankreas sehingga pankreas rusak dan tidak bisa memproduksi insulin lagi. Selanjutnya yaitu diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 disebabkan karena adanya resistensi insulin atau penurunan sekresi dari insulin. Faktor-faktor risiko terjadinya diabetes mellitus tipe 2 yaitu yang pertama genetik atau keturunan. Sehingga jika seseorang memiliki riwayat orang tuanya dengan pengidap diabetes, sebaiknya lebih berhati-hati, karena cenderung lebih dapat menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Yang kedua yaitu obesitas, dengan body massa index lebih dari 25. Yang ketiga yaitu hipertensi, dan yang keempat yaitu ras. Berikut ini adalah tanda-tanda seseorang yang terkena penyakit diabetes mellitus. Yang pertama yaitu 1. Poliuria atau sering kencing. Poliuria bisa terjadi karena pada DM orang mengalami kadar gula darah yang tinggi, sementara ginjal hanya mampu mereabsorpsi gula dalam jumlah tertentu. Maka apabila gula yang ada dalam darah terlalu banyak, maka ginjal tidak bisa menyaring gula itu semuanya. Seharusnya gula tidak ada di urin, maka jika DM, gula dapat keluar di urin. Sifat gula itu akan menarik air lebih banyak keluar dari urin, sehingga pasien diabetes mellitus mengalami poliuria. Maka ketika poliuria banyak urin yang keluar, respon kebalikannya yaitu haus, sehingga terjadilah polidipsi. Tanda yang ketiga yaitu polifagia. Polifagia terjadi karena ada gangguan metabolisme karbohidrat, protein, lemak sehingga cenderung banyak untuk makan. Tanda yang keempat yaitu berat badan menurun tanpa sebab yang jelas. Diabetes. Kapan seseorang dikatakan menderita diabetes?
Seseorang dikatakan menderita diabetes apabila kadar gula darahnya yang pertama memiliki kriteria gula darah acaknya lebih dari 200 mg per dl. Kriteria yang kedua yaitu gula darah puasanya lebih dari 126 mg per dl. Untuk memeriksa gula darah puasa ini, pasien harus berpuasa selama 8 jam terlebih dahulu sebelum dites. Yang ketiga yaitu GD2-PP atau gula darah 2 jam postprandial lebih dari 200 mg per dl. Pasien harus makan glukosa terlebih dahulu 75 gram, lalu 2 jam kemudian dites atau diukur kadar gula darahnya. Apabila lebih dari 200 mg per dl, maka dikatakan diabetes mellitus. Kriteria yang keempat yaitu HbA1c-nya lebih dari 6,5%. Jika sudah melebihi 6,5%, maka seseorang sudah bisa dikatakan mengidap penyakit diabetes mellitus. Dan apabila didapatkan satu kriteria saja, orang itu sudah bisa dikatakan terkena diabetes mellitus. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.